Shalom, selamat pagi adik-adik. adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat. Dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk kita lebih bersemangat lagi, kakak mengundang kita semua untuk sama-sama berdiri. Untuk memuji nama Tuhan, Laskar Kristus. Siap, Siapakah rajamu? Yesus Kristus. Bagaimanakah dia? Wow, keren. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang berkata, hello apa kabar kawan? Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan cari yang lain. Halo, apa kabar kawan? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar badan cari yang lain. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk saat ini Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami membawa ibadah kami di awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat semuanya adik-adik, saat ini kita akan tetap memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Kasih. Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Masih semangat adik-adik? Kita akan menyanyi lagu yang ketiga yang berjudul Yesus Pokok. Laskar Kristus. Yes. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan vitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan vitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan sama-sama memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah dapat membuka Alkitab dari kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua sampai dengan saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang akan kami baca, sehingga kami menjadi pedoman dalam hidup kami. Hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan Yosua pasal 4 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu
bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pangkat tabur perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Pasalnya yang keempat, ke-12 batu peringatan. Ayatnya yang ke-9, pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Oke adik-adik, sudah tahu kan apa itu tabut perjanjian, apa itu makna pahlawan? Jadi Bapak Yosua sebagai pemimpin baru bangsa Israel, dia diberi tugas. Apa tugasnya kakak? Ya, menyelamatkan bangsa Israel dan membawa mereka menyeberangi sungai Yordan dan pergi ke Kanaan. Nah, Kak Andi, sebelum menyeberangi sungai Yordan, di situ ada beberapa tata cara menyeberanginya, yaitu salah satunya apa? Yang mendahului para imam yang memimpin perjalanan, lalu diikuti bangsa Israel dari belakang para imam. Dan para imam itu mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan. Setelah kaki mereka masuk ke dalam sungai, mereka harus berhenti sampai seluruh bangsa Israel melewati sungai tersebut. Oh, jadi seperti itu ya Kak Andi. Iya kakak. Ternyata para imam harus menunggu bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan sehingga mereka bisa masuk bersama-sama. Dan bangsa Israel harus menguduskan dirinya, artinya meminta ampun atas dosa-dosanya. Mereka yang berbuat dosa lalu berjalan mengikuti para imam, tetapi ingat, ketika kita mengikuti Tuhan, di situ kita harus mengakui setiap dosa-dosa kita, Kak Andi. Nah, adik-adik, ada poin-poin yang harus diingat. Yang pertama, bangsa Israel harus menguduskan diri, artinya harus meminta ampun akan dosa-dosa mereka yang mereka perbuat, lalu berjalan mengikuti para imam. Namun tidak boleh terlalu dekat dengan para imam, Kak Andi. Oh, jadi begitu. Iya, Jadi Kak Andi. bangsa Israel tidak boleh terlalu dekat dengan imam yang membawa tabut perjanjian. Iya, Kak Andi. Dan poin berikutnya, saat menyeberangi, para imam memilih 12 orang dari tiap-tiap suku. Iya, Kak Andi. Jadi Kak, saat menyeberangi sungai, sungainya menjadi kering saat kaki para imam menyentuh atau masuk ke dalam sungai Yordan. Iya, Kak. Dan para imam tetap berdiri sampai seluruh bangsa Israel lewat dan menyeberangi. Di sini 12 orang yang dipilih diperintahkan untuk mengangkat 12 batu dari tempat para imam yang berdiri untuk dibawa ke darat tempat mereka akan bermalam. Benar sekali, Kak. Dan juga Yosua mengambil 12 batu. Kemudian mendirikannya di tengah sungai Yordan tempat para imam berdiri. Jadi adik-adik, seperti tema kita hari ini, mengingat kuasa Tuhan, Tuhan mau kita selalu mengingat akan kuasanya dan penyertaan Tuhan di setiap hari. Contohnya apa kakak? Ya, salah satunya pada saat ini yang sedang terjadi di bangsa kita saat ini, yaitu COVID-19. Di mana kuasa Tuhan bisa kita lihat dalam setiap kehidupan kita masih bisa pergi ke sekolah, kita masih bisa bersama-sama dengan teman, dan kita bisa bersama-sama dengan guru untuk mendapatkan pelajaran. Oke, itu adalah bagian dari kuasa Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya pesan firman Tuhan hari ini. Tentang perlindungan dan mengingat akan kuasa Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sahabat kami, terima kasih ya Bapa atas segala berkat, kasih setia dan perlindungan Bapa di dalam kehidupan kami.
Bapak, tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kami harus mengingat kuasa Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi hari-hari hidup kami. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dan selalu percaya akan perlindungan Tuhan. Bapak di surga, pada pagi hari yang indah ini juga Bapak, kami berdoa buat seluruh anak-anak yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Bapak berkati mereka, berkati kehidupan mereka, sekolah mereka ya Bapak, di tengah pandemi virus COVID-19 ini Bapak, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap aktivitas di rumah, di sekolah dengan baik ya Bapak di surga. Sertai mereka senantiasa, jangan pernah tinggalkan mereka. Kami juga berdoa buat adik-adik yang mungkin dalam minggu ini sedang sakit. Bapak jamah tubuh mereka yang sakit Bapak, berkati makanan, minuman, obat, sehingga mereka boleh mengkonsumsi makanan dan minuman serta obat itu, dan mereka bisa sembuh, pulih, dan beraktivitas seperti semula. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas perlindungan dan kasih penyertaan-Mu. Hanya yang doa dan mohon kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tidak terasa sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Aku Anak Terang. Laskar Kristus, siap! Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kakak mengundang kita semua untuk sama-sama tutup mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa murah makasih. Terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, atas kasih perlindungan-Mu kepada kami anak-anak-Mu dari awal ibadah kami hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekolah minggu kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Dan jangan lupa untuk menyaksikan sekolah minggu online setiap hari Minggu hanya di YouTube Par Kalvari Maumere. Sampai jumpa. Dadah.